Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penetapan UMP dan implikasinya, kita undang untuk berdialog bersama kita dalam wacana publik kali ini, yaitu Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, yaitu Ibu Meyrita SIP MSI. Selamat sore Ibu. Dan satu lagi ada Bapak Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa SEMSI. Beliau merupakan pengamat ekonomi sekaligus juga sebagai Wakil Rektor 2 Bidang SDM dan Keuangan Universitas Warmadewa. Swastiastu, selamat sore Bapak. Apa kabar sore ini? Kabar baik. Baik. Bapak dan Ibu serta pemirsa, tema kita pada sore hari ini adalah penetapan UMP Bali dan implikasinya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, memang ada kenaikan UMP Bali tahun 2025 yaitu sebesar 6,5% atau setara dengan Rp182.888. Nah, selain UMP tahun 2025, Pemprov Bali juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP tahun 2025 di bidang pariwisata Bapak Ibu ya. Pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minum sebesar Rp3.052.234. Namun sebelum itu saya ingin mengetahui terlebih dahulu ke Ibu Mei. Apa Bu alasannya dan bagaimana proses penetapan UMP Bali tahun 2025 ini dilakukan? Mungkin apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah menaikkan sebesar 6,5% ini? Silakan. Terima kasih. Baiklah, sebenarnya kalau pengupahan minimum itu kan rutin ya, setiap tahun tuh pasti akan ada pengupahan minimum itu. Jadi yang mendasari kita, terutama pada untuk tahun depan 2025 itu, lebih tepatnya sudah keluar peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum. Jadi kita terkait hal tersebut juga kemudian kita harus menindaklanjutinya hal tersebut karena setiap provinsi itu harus memiliki upah minimum. Jadi kami untuk hal tersebut tidak sendirian Pak. Jadi kita memiliki namanya di provinsi itu Dewan Pengupahan Provinsi. Itu terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi pengusaha, kemudian unsur akademisi juga ada, pakar, kemudian unsur dari organisasi serikat pekerja. Jadi semuanya sudah komplit karena yang namanya sebuah keputusan kan tidak bisa kita ambil sendiri. Betul. Tetapi untuk UMP, upah minimal provinsi itu sifatnya sudah mandatori. Mandatori itu artinya sudah ditetapkan sebesar 6,5%. Sehingga itu tidak bisa lagi, maksudnya diperdebatkan lagi gitu. Jadi betul sekali tadi telah disampaikan di awal bahwa UMP kita sebesar 6,5% itu jadinya berjumlah 2.996.561. Oh, 61. Ya. Baik. Karena itu kemarin ada sen-senan kan susah, jadi kita kesepakatan dibulatkan saja 86 lah, kemarin ada koma jadi naik 1 kan, ada 1 jadi 61. Kemudian kebijakan yang tahun sekarang, kalau tahun yang lalu kita tidak memiliki upah sektoral kan, tapi tahun sekarang ini dalam rangka serap aspirasi di pusat juga, karena terus saja dari tahun ke tahun seringkali upah minimal itu kan selalu jadi perdebatan hangat. Yeah. Sehingga diakomodirlah kemudian dengan adanya upah minimum sektoral provinsi atau seringkali disingkat itu jadi UMSP, sektoral provinsi. Jadi kalau yang UMP-nya 6,5%, kalau ini jadinya 8,5%. Lumayan tinggi. Jadi sehingga besarannya adalah 3.052.834. Karena ini kita mandatorinya adalah wajib. Kalau permennya berbunyi demikian, Permenaker nomor 16 tahun 2024, sehingga provinsi itu menetapkan 2 pada tahun 2025, UMP dan UMSP. Jadi tadi sudah disampaikan juga dengan keputusan Gubernur Bali nomor 939/03/M/Angka 2024. Jadi kalau UMP minimal ditetapkan tuh tanggal 11 Desember. Jadi kita 2 kali rapat sidang Dewan Pengupahan. Jadi bersama-sama disitulah terjadi negosiasi yang konstruktif antara serikat pekerja, antara pengusaha. Biasanya kan ada selalu kalau pengusaha itu kan image-nya selalu ingin yang
Betul. paling kecil. Sementara Bisnis kalau begitu, Bu, pekerja yang diwakili oleh organisasi serikat pekerja maunya setinggi-tingginya. Nah, itulah bagaimana caranya kita mencari titik keseimbangan di antara itu. Jadi sama-sama terakomodir, pekerja dapat meningkatkan kehidupan yang layak, sementara perusahaan juga keberlangsungan usaha harus tetap Masih berjalan. Kalau tidak upah tinggi, perusahaannya kolab, kemudian tidak, itu kan tidak ada ini, kita juga tidak. Sehingga itulah dicari titik tengah. Kemarin itu sepakat, serikat pekerja sepakat dengan keinginan pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh pihak Apindo, asosiasinya Apindo, dicapai titik 8,5%. Titik 8,5%. Begitu, Nah, Ibu. ya, Karena sebelumnya kalau tidak salah saya baca juga untuk serikat pekerja mereka mengusulkan di angka 10-15, ya, bukan begitu, Bu? Betul. Tetapi kemudian kan kita tahu hal itu sudah dibahas lah kalau di pusat, di DPNAS namanya, Dewan Pengupahan Nasional. Mereka melaksanakan tripartit, di situ hadir juga pihak pemerintah. Di dalam DPNAS-nya itu lengkap, unsur pekerja, unsur pengusaha, kemudian ahli-ahli pakar ekonomi, Pak. Semua itu akhirnya disepakatilah dengan mempertimbangkan 3 hal. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, juga indeks tertentu. Indeks tertentu itu artinya suatu variabel yang bagaimana bisa menempatkan kepentingan pengusaha dan pekerja itu dapat sama-sama selaras, berimbang dengan proporsionalitas, tetap upaya meningkatkan kehidupan pekerja yang layak, kemudian keberlangsungan usaha tetap terjadi. Sehingga kemudian itulah keputusan nasional, Pak Presiden juga ikut hadir di dalamnya, sehingga diputuskan 6,5%. Jadi itu mandatori. Jadi kita di daerah kalau UMP tidak terlalu repot, Pak. Sidang tanggal 9 aman ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi kan, yang UMP-nya tanggal 9 bersidang, tanggal 11 ditetapkan. Yang UMSP-nya yang agak, ya biasalah, tarik ulurnya agak alot. Berarti ini sebuah mandatori dari pusat begitu, Bu, ya? Kalau UMP mandatori. Kalau OMSP itu betul-betul diputuskan oleh Dewan Pengupahan. Biasanya yang perannya besar itu adalah antara perwakilan pengusaha, Apindo, kemudian perwakilan dari serikat pekerja. Itulah, ada yang naik, ada yang turun, masing-masing. Akhirnya peran akademisi, Pak. Kebetulan kami akademisinya juga dari ekonomi Prof. Dr. Wayan Suparte, kemudian dari Warmadewa juga Prof. Sarah, kemudian dari Sarawati Prof. Wiryawan. Jadi beliau-beliau lah yang bagaimana masukan dari pandangan dari sudut pandang ekonomi. Akhirnya kedua belah pihak sepakat. Gitu ya. Jadi negosiasinya berjalan lancar, sehingga tanggal 11 itu clear semua. Kita akan bahas UMSP nanti, Bu, karena menarik juga, akan baru juga kita mendengar begitu ya, pemirsa. Tapi saya sekarang mau tahu dulu untuk pendapat dari kacamata seorang pengamat ekonomi mengenai UMP Bali tahun 2025 yang naik 6,5%. Apakah ini juga sudah sesuai, Pak, dengan kondisi ekonomi Bali saat ini, Pak? Ya. Jadi kalau kenaikan yang 6,5% itu ya kurang lebih 182.900 ya. Nah itu dalam kondisi sekarang saya kira itu sudah reasonable, sudah masuk akal. Karena kalau kita melihat UMP itu pasti dasarnya itu jangan sampai adanya ketimpangan antara sisi produksi, terutama dari PDRB itu. Biasanya kan patokannya di sana. Ya. Jadi kalau upah terlalu tinggi juga tidak masuk akal. Ya. Karena sementara pertumbuhan ekonominya juga belum begitu bagus. Pasti seimbang dia berjalan. Ada faktor inflasinya, tadi ada faktor indeks-indeks tertentu juga. Itu saya kira udah pertimbangan yang bagus ya. Jadi saya amati terus bahwa apa yang diputuskan itu saya kira udah jalan tengah yang terbaik untuk saat ini. Kenapa? Karena satu, kalau kita lihat dari sisi produksi, dari sisi pengusaha, kita kan belum semua sembuh nih dari COVID-19. Jadi itu membawa dampak yang luar biasa, dan ada yang baru bangkit, kemudian ada yang sudah mulai agak mendekati seperti sebelum COVID. Nah, sementara banyak yang collab juga gitu. Nah, ini kan variasinya macam-macam. Nah, itu satu. Yang kedua, kondisi ekonomi kita dalam setahun terakhir ini justru terjadi penurunan. Ya, penurunan terhadap permintaan ya, barang dan jasa. Jadi kelompok menengah itu
mulai menurun itu daya belinya. Nah, ya makanya kita dengar permintaan terhadap mobil itu kan sangat anjlok 1 tahun terakhir ini. Nah, artinya kondisi kita memang sedang kurang fit tuh itu. Nah, makanya dengan adanya titik tengah itu tadi, kenaikannya jangan sampai terlalu tinggi lah gitu, karena bangkrut nanti. Banyak perusahaan-perusahaan maupun industri yang bangkrut juga berakibat fatal, karena akan terjadi pihak industri juga akan melemparkan begitu saja. Oke, kita lempar handuk, ya terjadilah PHK, dan ini tambah berat masalahnya. Nah, ini gejolak sosial, kan, semakin pengangguran semakin tinggi, sementara kita juga masih berkutat untuk menserupkan pengangguran di Bali kan. Menserupkan kemiskinan, ya itu belum tuntas sampai sekarang. Nah, ini kalau ditambah lagi, ini persoalan yang juga tidak enteng bagi pemerintah daerah. Jadi memang ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, Sudah harus sepakat, sejalan ya. lurus begitu Pak, Harus tidak ada merugikan satu sama lain. Dan itu yang harus dilakukan untuk setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Baik. Kita akan bahas nanti Pak.